Waduh, ini ketemu teman dari Tamblingan. Mana nih kok di stroberinya aja nih? Senang banget Aji petani lihat tuh strawberry, bayangkan ya. Ini kemarin waktu saya kesini kan belum merah nih ya. Belum. Belum merah, ini sudah merah nih. Tak panen satu nih. Ya, boleh. Hai, mantap. Enggak disemprot tuh. Semprot. Enggak disemprot. Oke. Masih alami. Udah mau lihat prenya gimana? Ya apa tuh? Pre Bali. Oh, Pre Bali. Ya ke sana lihat Pre Bali yo. Oke. Sip. Jadi kan dekat-dekat sini ada kan? Tuh, ada. Pre Bali. Oh ya. Berkolinya kurang air. Ngebulungan. Takut kita. Ini disemprot pakai ordo tuh. Silikor. Ya. Silikor. Berarti ini gulmanya lah ya. Sudah habis nih gulmanya. Cuma sisa beberapa yang tidak maju. Berarti ini sprinkle-nya gimana? Setiap hari emang harus? Ya, setiap hari. Ini harus dipindah-pindah. Dipindah-pindah. Pas pindah berarti kehujanan. Harus berani hujanan nih. Ya, masih basah. Jangkauan sprinkle-nya kira-kira berapa meter? Sampai 5 meteran nih. 5 meter keliling ya? Ya, 5 meter keliling. Tergantung airnya. Semakin keras, semakin jauh. Ya. Dari itu putarannya makin kencang. Ini hanya satu sprinkle aja. Ya, pakai satu sprinkler karena airnya kecil. Airnya kecil. Harus pakai mesin. Ya, kalau pakai mesin baru bisa pakai sprinkler banyak. Tekanannya semakin keras ya. Ini sudah berapa bulan? Baru 1 bulan setengah. Bulan setengah. Sebenarnya kalau air hujan ya bagus, cepat pertumbuhannya. Perbedaan air hujan sama air ini pakai air apa namanya? Danau. Oh, ini baru tempat. Ya, pakai. Berarti spraynya nggak kena. Kena, langsung disemprot nih spraynya. Berarti spraynya bebas dari Bebas. Cuman yang itu paling rumput kayak ini ya. Kalau di sini dibilang padang belulang. bulan sama. Ini lebih kuat ya dari gulma yang lain. Berapa kilo kira-kira bibitnya? Kalau bibit nggak tentu, tergantung besar kecilnya tuh. Oh, Kalau ini udah mulai panen. udah bisa panen. Ya. Jadi ini kalau satu rumpun ini ada 2 isinya. Tetap dua-dua, kalau petulet nanamnya dua-dua. Langsung 2 Ya. bibit berarti. Berarti panennya kan 2 juga nanti. Ya. Tapi keunggulan di Pre Bali itu kita bibit nggak beli. Karena anak dipakai bibit. Ya, kayak ini. Kita capur ya satu ya. Nanti bisa. Kayak ini dah. Anaknya ditanam. Berarti ini kan banyak dapat anaknya nih. Ya, tergantung, ini kan masih kecil-kecil anaknya. Biasanya satu pohon itu yang bagus bisa 6 anak. anakan dapat. Berarti 6-6-nya bisa ditanam. Bisa ditanam 6. Ini yang dinamai Pre Bali. Pre Bali. Inilah ikonnya Bedugul Bali, tanaman Pre Bali yang tumbuh subur cuman di Bedugul Bali. Bedugul Bali yang Pak Putu selama ini budidayakan berarti ya? Ya, sudah dari, kalau saya tuh dari tahun 2002 Pre Bali. fokus di Pre Bali. Karena cintanya sudah melekat di sini. Ya, cinta sudah melekat banget di Pre Bali.
karena pemeliharaannya tuh gampang. Jadi kalau pre Bali disemprot pakai sinikor kan jadi nggak perlu cabutin gulma berarti ya? Cabutin sih, cabutin cuman tidak begitu. Ya tidak begitu banyak ya. Ya, Karena kan udah dibasmi dia sama sinikornya. Yang kayak ini dong. Ini kan udah disemprot pakai sinikor tuh. sinikor. Cuman beberapa rumputnya. Paling yang tidak mati ya kayak ya padang rumput belulang ya. Ya ini yang kuat ya. Ini kuat. Ini nggak mati kan cuma sedikit juga yang tumbuh kan belulangnya, Ya, rumput belulangnya. hanya sekedar tumbuh. Nyabut rumputnya tuh gampang kayak gini loh. Sisa-sisa sinikor itu. Berarti ini atas bawah dipakai ini ya? Kalau Pupuknya ini ya? Kamnya? pertama baru atas bawah. Kita mendapatkan lahan baru. Ya. Masih kurang subur kan. Baru diisi pupuk postal ini. Postal. Dan gitu 2 kali 3 kalinya tuh ini aja yang di atas kita pakai. Berarti yang di bawah nggak perlu ya? Nggak perlu. Pupuk dasar berarti nggak perlu berarti. Nggak perlu. Berarti kan pertama aja yang membutuhkan pupuk banyak berarti ya? Ya pertama. Sama. Kedua, ketiga kita mengandalkan pupuk ini di bawahnya. Udah gitu baru ditabur lagi menghemat. Kita paling pakai pupuk kimianya. Di atasnya. Iya pakai NPK. Berarti pengocoran perlu pengocoran dengan pupuk cair. Kalau selama ini putulnya enggak pakai Cuma pupuk padat pupuk padat seperti NPK, Oria gitu. untuk memacu pertumbuhan berarti ya. Ya. Jadi ini sudah berapa bulan ya? Ini udah 3 bulan karena ini masih kecil nih karena kekurangan air. Berarti semakin banyak dapat air, cukup air gitu misalnya, berarti semakin cepat tumbuh, panen juga lebih cepat. Lebih cepat karena kan beda air hujan sama air yang air danau tuh. Berarti kalau air sumber gitu kan lebih bagus jadinya ya? Iya. Dibandingkan Kalau air sumber, air yang ada di bawah tanah tuh, air apa tuh di bor-bor tuh ya, itu bagus. Kalau ini pakai air PDAM, PDAM kan ada kapurit, ada kaporitnya. kurang bagus untuk pre-nya ya, Iya. tanamannya. Tapi mau gimana lagi karena sumber air nggak ada di sini. Sumber airnya jauh. Tuh kelihatan danaunya tuh dari sini tuh. Ya, danau. Cuman sedikit tuh. Dekat sih dekat. Jadi kan kita nyari sendiri juga susah kan Ya inilah pre Bali. di Bali. Tapi perawatan sangat mudah ini perbaliannya nih. Bisa disemprot pakai sinikor, Bisa. kalau pre bolong bisa disemprot, Bisa. bisa sama Bisa. aja. Kalau putulnya semprotnya gitu dah. Bebas. Daun pre kena tapi tidak begitu kena dampaknya. Cuman ya pengaruh tapi tidak Ya. begitu. Kena Ini kan hujan nanti- lagi bagus. Nanti kan kembali lagi dia Kembali kan. dia. Makanya kalau penyemprot ini kan setelah tanam beberapa minggu atau beberapa hari baru disemprot. Enggak sebelum mau panen baru disemprot ya. Iya. Itu kan Ini belakangan putulnya tanam. Itu duluan gitu. oh. Nggak Ini isinya hamparan pre berarti di sini. Ya, Hamparan pre. ini pre Bali menghampar. Kayak tuh punya tetangga tuh. Kalau pre Bali ini berapa biji kira-kira mau 1 kilonya? Tergantung besarnya. Kalau yang besar itu 8. 8 Kalau yang ini tuh hampir dah 10. 10 10. 1 kilo. Ya 10 batang 10 kilo. 1 kilo. Lumayan berarti ini. Untuk 1 kilo. Cuman kita tuh nggak beli bibit, itulah Iya. keunggulannya. Anak beranak. Putulnya juga menanam kayak ini nih, ini pre bolong nih. Pre bolong. Ini pre bolong. Ya masih uji coba lah. Kita tuh tumpang sari di pre Bali sama pre bolong. Gimana sih ke depannya? Kalau bisa kan kita bisa tumpang sari terus ya. Panen pre
Bali kita bisa juga panen pre bolong satu beteng. Tapi kita tuh akan mempelajari dengan segi jaraknya nanti. Jarak tanamnya diperlebar atau Ya, diperluas lagi jaraknya ini baru 1 bulanan nih. sebulan. Ya baru ingat. Nah, ini kan jadinya gampang sih petani. Cuman nyabut rumputnya kan jarang-jarang toh. Hidup sih hidup yang kayak ini hidup. Anti ya. Iya. Kalau di tempat saya kan namanya anti. Sama di sini anti juga. Anti juga. Ini emang nggak bisa disemprot dengan sinekor. Itu kan perawatannya sangat mudah sekali. Ya. Sangat mudah. Nah kayak ini tuh. Ini bolongnya. Kita tuh nyoba ditumpang sarin pakai pre Bali sama pre bolong. Nanti ke depannya gimana kalau bagus ya tumpang Kita sarin. perbanyak kan. Ya, diperbanyak. Berarti itu yang pakai sprinkle itu bagus. Bisa. Oh, Aji bertani mau kemana nih? ini dah mau nyari nanya pre-nya ini. Penasaran kan kemarin hanya kilas gitu kan. Ya kita duduk-duduk di Pas strawberry duduk gitu ya. di strawberry terus mana sih pre-nya gitu kan. Apakah memang benar Pak Putrinya ini banyak pre-nya gitu kan. Nanamnya gimana. Ini baru sebagian ini. Ada di sebelah sana, ada di Bukit Catu. Ya, baru sebagian. Itu kita kan coba kebunnya yang lain nanti lihat perkembangannya kan supaya bisa menginspirasi saya untuk nanam nanti. Jadi biar Pak Putrinya tak mintain bibitnya nanti. Oke, masalah bibit gampang itu. Kita sama-sama petani. Petulai juga menggunakan mulsa dulunya. Ya. Karena kalau kita pakai mulsa tuh ya keunggulannya tuh rumputnya juga agak jarang-jarang. Ini kan jarang-jarang. Udah gitu tanahnya tuh lebih gembur. Kalau pakai mulsa Bisa habis nyabut tuh tanam dikasih kompos aja tuh, lupain diisi kompos bisa. untuk panen. Ya, Tapi kalau apa namanya jumlahnya kemungkinan lebih sedikit ya. ya jumlahnya lebih sedikit, Sedikit, tapi kan. dari batangnya lebih besar. Hasilnya lebih maksimal jadinya. Ya, itu tergantung pemupukan bawahnya juga, dari semprotnya juga. Cuman kan memang hasilnya sudah tahu kan ini. Ya. Kenapa nggak semuanya pakai mulsa? Kalau kita pakai mulsa itu tergantung. Kalau kita pakai sprinkler kayak itu, kan kita putulai ini malas nyiramnya Nyiram pakai satu-satu tangan, ya. ya satu-satu. Kalau musim hujan putulai pakai mulsa, Karena nggak nyiram. nggak Kan? nyiram. Oh, Kalau musim panas kita tuh pakai kotoran ayam. Biarin Berarti kayak itu gampang jadi nyiram. kan itu bisa disiasati kalau musim hujan kita pakai plastik mulsa, kalau musim kemarau seperti sekarang ini pakai ini ya Kotoran ayam. kotoran ayam ini sama padi ini. Kita padi mentah. Ya itu aja berani. Jadi, Nah ini ada 2 jalurnya juga. Kita cobain pakai nanam pre bolong. berbolong kanan kirinya. Jadi berkat ketemu Pak Putunya ini saya banyak mendapatkan ilmu ya. Ya kita sama-sama belajar. Kita sharing-sharing, jadi teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya juga dari video-video kita ya mengenai pre Bali. Tentunya nanti biar nggak kayak video-video sebelumnya itu prenya dihancurin pakai parang, kasihan kan. Ya karena putulai ini mempertahankan ikonnya betul sebenarnya. Semoga dari pemerintah terkait menonton video ini biar bisa juga memperhatikan kita selaku petani pre Bali. Mataharinya terik banget. 19 sore. Ya cukup lumayan, betul panasnya ketat. Itu aja petani. Makanya Ya. masih mempertahankan ini pre Bali. Kalau tidak mempertahankan pre Bali, kemungkinan udah ditanami sayur lain. Kita udah Memang sih dia putulek menanam kayak brokoli, tapi pokoknya ini
pokoknya ini Tanam intinya pokok. tetap nanam peri Bali. Ya. Jadi kalau dari harga mungkin perbedaannya dari peri bolong dengan peri Bali ada nggak Ya kalau mengulas tentang harga itu memang ada. perbedaannya ya? Ya. Kadang-kadang ini jadi raja. Kadang-kadang itu jadi raja pre bolongnya kayak nih. Naik turun. Tergantung mungkin ada barang atau tidaknya permintaan dari pasar. Kalau sekarang sih pre bolong yang jadi raja. Dia itu lebih laris karena masuk ke luar pulau, Ular. ke Jawa, ke Sidoarjo tuh, Situbondo, Bondo. ya. Ya, itu ke Jawa lah itu. Kalau pre Bali kalau ndak pandemi ya lumayan mahal karena masuk ke hotel-hotel, Kebutuhan banyak. banyak, masuk ke restoran, ke martabak. Kalau sekarang tuh musim pandemi ya kalah lah pre Bali. Karena kebutuhan di hotel nggak ada yang mungkin sedikit. Ya. Tapi ini memang harus dipertahankan ya Pak Betulnya. Kalau kita memang nanti punah di sini, kita masa mengulang lagi untuk mencari bibit ya. Ikan itu juga bibitnya kan mahal kadang-kadang. Bibitnya yang datang tidak sesuai dengan yang kita inginkan kan. Cuman jeleknya ini bibitnya nggak ada di toko. Kalau model tipe kayak ini. Kan harus anaknya yang dipakai bibit. Iya. Ya kalau ada ya berbunga terus ada bijinya kan bisa kan. Ada Kita di simpen toko, pernah kemarin tuh teman menawari model tipe batangnya tuh besar, udah gitu daunnya lebih tebal, lebih lebar. Dinamai sih apa ya? Pre impor. Dinamai pre impor. Kalau ini memang lokal, Lokal Bali. baunya beda. Rasanya juga ya. So, ini orang-orang juga udah udah kecantol dari rasanya mungkin juga ya. Iya, Karena dia makanannya kan sangat banyak yang dibutuhkan. Peri-peri ada hotel. Bahkan yang jual martabak juga butuhnya setiap hari peri. Kan gitu. Untuk bumbunya juga. Jangan di rumah-rumah juga banyak yang membutuhkan ini kan dicampur telur kan makan. Iya. Kalau putule itu lebih enakan ini rasanya ketimbang pre bolong. Nggak tahu juga sih. Kemungkinan karena sudah terbiasa lidahnya ya. Ya. Tapi kan memang dari dulu yang saya kenal itu ya pre seperti ini sih sebenarnya kan dari dulu kan. Pre bolong itu saya baru-baru saya tahu. Dan jenisnya juga banyak kan kalau pre bolong. Enggak hanya satu. Kalau pre Bali ada jenis yang lain juga apa? Satu jenis. Kalau pre Bali ada sih, ada daunnya lancip itu ya dibilangi agak jojong gitu. Kalau ada ini nih semi jojong. Ini jojong. Ya ini semi jojong. Banyak tipe, banyak wajah sebenarnya. Cuman ada yang lurus gini, ada yang melengkung gini gitu. Itu sebenarnya. Itu aja yang membedakannya. Oh. Kenapa ini dinamai pre Bali ya? Kalau dulu di tahun 2010 cuman dinamai pre gitu aja nih. Karena tidak ada persaingan pre bolong itu. Karena biar dinamai ada perbedaan antara pre Bali dan pre bolong ya ini dinamai pre Bali. Karena ini lebih duluan. Kalau pre bolong itu kan baru. Karena ada sisa-sisa dari pasar tuh ditanam oleh petani sini dibilang pre Jawa. Cuma itu pre Jawa dan pre Bali. Oh, ada dua nama di sini, Jawa dan Bali. Jawa Bali. Supaya lebih mudah mengingatnya. Lumayan. Penanaman pre Bali dan tanahnya juga cocok untuk pre. Walaupun dia berkali-kali kita tanam pre, itu kan tetap bisa menghasilkan maksimal. Iya, itu tergantung pengolahan kita tuh, kebutuhan tanah kita tuh harus tahu. Kenapa itu Putole tidak membahas kebutuhan tanah? Udah pintar-pintar teman itu menyiasati apa kebutuhan tanah ya, seperti kapur, pamor itu, seperti pupuk itu udah ada yang membahas.
Cuman Putule ini memperkenalkan apa aja yang ditanam di Bedugul Bali. Itu Pak Haji Petani. Oke, siap. Nanti kan kita lagi bisa sharing-sharing lagi mengenai apa ya, teman-teman bisa komen juga di bawah di kolom komentar apa aja yang mau ditanyakan, apa yang harus kita bahas lagi ya, mungkin kita bisa siapkan nanti. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media teman-teman yang teman-teman punya, supaya teman-teman juga teman-temannya tahu bahwa di Bedugul Bali ini banyak budidaya pre Bali. Ya, terima kasih teman-teman. Rahayu.